Oke, kita kan sering banget ya dengar soal time management, manajemen waktu. Tapi coba deh pikirin, jangan-jangan aset kita yang paling berharga itu sebenarnya bukan waktu, tapi energi. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana caranya orang-orang sukses itu ngelola energi mereka. Dan ini bisa jadi bakal ngubah cara lo kerja selamanya. Nah, relate banget gak sih sama kalimat ini? Bro, banyak orang punya waktu tapi nggak punya energi. Lo mungkin punya waktu seharian, 8 jam kosong. Tapi kalau energinya udah habis dari pagi, ya percuma kan? Waktu itu jadi nggak bisa dipakai buat apa-apa. Ini nih kenyataan pahit yang sering kita lupain. Punya waktu itu beda banget sama punya energi. Dan dampaknya? Wah, jangan ditanya. Nyata banget. Waktu energi kita udah di titik paling rendah, dijamin deh keputusan yang kita ambil itu ngaco. Kita jadi gampang nyerah, milih jalan pintas yang sebenarnya malah bikin rugi, atau ya nunda-nunda kerjaan penting. Jadi kehabisan energi itu bukan cuma soal capek fisik, tapi kualitas otak kita itu ikutan anjlok. Terus solusinya gimana dong? Nah tenang, ternyata ada strateginya. Dan ini bukan sekedar tips-tips biasa ya. Ini tuh 3 pilar utama yang dipakai buat ngelindungin aset paling berharga kita tadi, energi. Yuk kita bongkar satu persatu. Oke, ini dia 3 strateginya. 1. Siapin energi sebelum jadwal mulai. 2. Tahu kapan waktunya berhenti. Dan 3. Yang paling penting, fokusin energi lo yang terbatas itu ke kerjaan yang dampaknya paling gede. Kedengarannya simpel ya, tapi kuncinya itu di disiplin buat ngejalaninnya. Itu yang susah. Kita bahas yang pertama dulu. Tidur, makanan, dan istirahat itu bukan kemewahan. Itu strategi. Ini dalam banget sih. Sering kan kita mikir, nanti aja tidurnya atau makan seadanya. Padahal ini tuh bukan soal manjain diri. Ini strategi. Anggap aja kayak mobil balap yang harus diisi bensin terbaik sebelum tanding. Kalau kita nggak nyiapin ini, ya kita udah kalah bahkan sebelum balapannya dimulai. Lanjut, strategi kedua, berhenti. Eits, jangan salah sangka dulu. Berhenti di sini itu bukan karena kita lemah atau nyerah. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan quality control. Biar apa? Biar performa kita nggak anjlok. Coba bayangin mesin deh. Kalau dipaksa jalan terus-terusan, pasti overheat kan? Nah, otak dan badan kita juga gitu. Butuh jeda, biar performanya tetap di puncak. Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada orang yang maksain diri, grinding terus-terusan, hasilnya malah jadi jelek dan badannya rusak. Di sisi lain, ada yang pakai jeda strategis. Dia istirahat sebentar, terus lanjut lagi dengan kualitas kerja yang maksimal, dan badannya juga awet. Jadi jelas ya, berhenti sejenak itu bukan tanda kalah, tapi justru langkah yang pinter banget. Ini nyambung ke strategi ketiga, dan ini krusial banget. Gak semua hal pantas dapat energi lo. Anggap aja energi lo itu kayak duit di dompet. Jumlahnya terbatas. Makanya, lo harus pinter-pinter milih mau dipakai buat apa. Orang-orang yang efektif tuh selektif banget. Mereka tahu mana perang yang emang harus diperjuangkan dan mana drama-drama kecil yang mending diabaikan aja. Oke, tadi kan kita udah bahas 3 strategi praktisnya ya. Sekarang coba kita tarik mundur dikit buat lihat gambaran besarnya. Ada satu insight inti yang nyambungin semuanya. Dan ini bukan lagi soal produktivitas sehari-hari doang loh. Ini soal gimana level energi lo secara langsung nentuin masa depan lo. Dan ini dia nih kebenaran yang nusuk banget. Waktu energi kita lagi rendah, mimpi kita tuh ikut jadi kecil. Ambisi kita menyusut. Kita cuma mikirin, gimana ya caranya biar bisa survive hari ini? Tapi sebaliknya, waktu energi kita lagi penuh, kita berani mimpi besar. Kita punya tenaga buat ngejar target-target gila dan ngebangun sesuatu yang luar biasa. Jadi ingat ini baik-baik, level energi lo itu adalah batas dari ambisi lo. Oke, konsepnya udah dapet kan? Sekarang yuk kita bawa ini jadi lebih personal. Anggap aja ini waktunya buat audit energi diri sendiri. Ada satu pertanyaan simple tapi penting banget yang perlu lu tanyain ke diri lo. Coba deh sekarang jujur sama diri sendiri. Tanya gini, bro, energi gue hari ini habis buat apaan aja ya? Apakah lo pakai buat hal-hal yang beneran penting, yang ngasih dampak? Atau jangan-jangan malah kekuras buat hal-hal sepele yang nggak ngebawa lo kemana-mana? Jawaban jujur dari pertanyaan ini, itu langkah pertama buat berubah. Dan sebagai penutup, ingat terus kalimat ini. Energi itu bahan bakar. Jangan dibuang-buang sembarangan. Anggap aja kayak bensin di motor lo. Kalau lo pakai buat ngebut-ngebutan gak jelas, ya lo nggak bakal sampai ke tujuan. Jadi, kelola energi lo dengan bijak.
Karena pada akhirnya cara lo ngatur energi itulah yang bakal nentuin sejauh apa lo bisa melangkah dalam hidup.